Shalom, selamat malam, selamat pagi juga Bapak-Bapak dan para profesional muda dimanapun berada pada hari ini. Baik, Bapak-Bapak dan Ibu, sebelum kita membacakan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Allah, Tuhan Allah Bapa, pada saat ini Tuhan, kami hendak mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Ajari kami Tuhan, dan turunkanlah Roh Kudus-Mu ya Tuhan, supaya kami dapat memahami firman-Mu ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Baik, nats yang akan kita ambil pada hari ini yaitu diambil dari Matius 10 ayat 32 hingga ayat 39. Demikian bunyinya. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di surga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di surga. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman-Nya dan juga meliharanya. Amin. Para profesional muda dan juga para pimpinan perusahaan, kita bisa lihat dari nats ini, mungkin bapak-bapak dan ibu di dalam pekerjaannya sehari-hari pernah mendapatkan tekanan dari atasannya, yaitu bagaimana agar bapak dan ibu mendapatkan jabatan yang lebih tinggi, sehingga ditawarkan kepada bapak-bapak dan ibu untuk mau meninggalkan keimanannya. Juga mungkin bapak-bapak dan ibu pernah ditekan supaya tetap meninggalkan imannya agar mendapatkan jabatan yang lebih tinggi dan juga lebih baik. Sehingga hal ini bapak-bapak dan ibu para profesional muda akan bergumul di dalam hati. Apakah saya harus meninggalkan Tuhan atau tidak? Apakah saya harus mendapatkan jabatan itu atau tidak? Atau saya akan menerima saja apa yang Tuhan berikan kepada saya? Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, di firman Tuhan ini jelas kita diajarkan bagaimana kita selalu setia kepada Tuhan. Di dalam nats ini dari Matius 10 ayat 32 dan juga 39 yang kita bisa lihat dari keseharian kita, ada 5 hal yang perlu kita pelajarin di sini. Yaitu yang pertama adalah kesetiaan dan integritas. Yang kedua adalah kepemimpinan berdasarkan kebenaran. Dan ketiga, prioritas yang jelas. Dan keempat, kepemimpinan dengan keteladanan. Dan kelima adalah pengelolaan risiko. Bapak-bapak,
dan juga para profesional dan pimpinan perusahaan. Hal ini coba kita bahas satu-satu agar kita mengerti apa dari isi firman Tuhan ini, supaya kita tetap diperkuatkan. Tuhan perkuatkan, diberi keteguhan kepada saudara-saudara bahwa iman saudara itu akan menjadi semakin tinggi, semakin kuat. Dari nomor satu kita lihat tadi itu adalah kesetiaan dan integritas. Apa yang dimaksud di sini? Di Matius 10 ayat 32 jelas dikatakan adalah setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di surga. Hal ini kita sebagai orang Kristen, sebagai pimpinan, bisa menjelaskan bahwa kita punya identitas. Di sini disebutkan juga Paulus telah memperingatkan orang percaya bahwa mengikut Yesus akan ada akibatnya. Terutama akibatnya adalah penganiayaan. Di 2 Timotius 3 ayat 12 disebutkan bahwa setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Dan juga di Matius 10 ayat 34 sampai 36 disebutkan bahwa akan datang orang yang kita kasih. Itulah perbuatan daripada kita bahwa kita harus kuat sebagai orang Kristen, sebagai pimpinan untuk bisa meyakinkan keimanan kita. Oleh karena itu, kita harus selalu setia kepada Tuhan Yesus. Di dalam dunia bisnis, tentu bagaimana kita akan mengaplikasikannya. Berarti kita harus selalu memegang teguh etika-etika bisnis dan juga harus ada integritas dalam melakukan pekerjaan itu. Yaitu dengan apa? Menjaga kesetiaan terhadap kebesaran dan prinsip-prinsip yang akan membantu kita sehingga kita tetap menjaga reputasi kita sebagai pimpinan Kristen dan juga pimpinan yang mendapat kepercayaan dari orang lain. Di Matius 10 ayat 33 disebutkan bahwa tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di surga. Di sini ada berapa kata yang disebutkan, ada kata tapi, ada juga menyebutkan aku juga akan menyangkal. Di sini kata tapi ini adalah istilah, ada kontras yang penting. Disebutkan bahwa sebelumnya digambarkan adalah ada orang-orang yang percaya yang mengaku dan sekarang mereka melihat yang ada menyangkal Yesus di hadapan manusia. Dan dengan jelas menunjukkan bahwa mereka tidak dilahirkan kembali. Dan juga bahwa mereka tidak memiliki kuasa roh yang memampukan untuk membela Yesus di hadapan Yesus. Sehingga kita tahu apabila kita menyangkal Yesus, konsekuensinya sangat menakutkan. Saudara-saudara yang terkasih, di ayat kedua ini, di ayat 32 ayat sampai 33, di situ disebutkan bahwa apabila kita menyangkal Yesus, maka Tuhan Yesus juga akan menyangkal kita. Dan ini tentu hal yang sangat menakutkan buat kita. Dan juga ada kata siapapun yang menyangkal. Di sini disebutkan bahwa barang siapa yang menyangkal, maka dia, Tuhan Yesus akan menyangkalnya di depan Bapa. Dan Yesus juga akan menyangkalnya di dalam kehidupan kita. Hal ini tentu kita sebagai pimpinan yang pernah menjual Yesus di dalam diri kita sehingga kita berpindah, kita mungkin merasa sekarang ini akan menjadi orang yang hebat, orang yang berkecukupan. Tetapi percayalah bahwa dengan demikian Tuhan Yesus akan menyangkal Bapa dan Ibu yang telah menjualnya nanti ketika di surga.
Dan itu jelas sekali disebutkan bahwa menyangkal Yesus sama sekali adalah menyisakan jalan lain atau keselamatan dan juga akan mengakibatkan kematian yang kekal. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus, hal ini jelas disebutkan bahwa kita tetap hidup, tapi kita telah mati di hadapan Tuhan Yesus. Oleh karena itu, Bapak-bapak dan Ibu yang dikasih kesempatan pada saat hari ini, mari kita kembali ke Tuhan Yesus, bertobat, sehingga nanti Bapak-bapak dan Ibu yang sudah telah menjual Tuhan Yesus menjadi dan kembali kepada jalan yang benar, sehingga Tuhan Yesus akan membela Bapak dan Ibu. Sehingga di dalam ini, ketika kita menyangkal Yesus, maka dia juga akan menyangkal kita. Dengan demikian, dengan penyangkalan ini, pola hidup kita juga akan menjadi berubah. Kita tidak akan pernah, mungkin kita sekarang menjadi merasa senang, merasa hebat, tetapi percayalah bahwa saudara-saudara tidak sadar telah menyangkal Tuhan Yesus. Sehingga di sini kenapa kita menyangkal Yesus? Ada beberapa hal yang perlu kita lihat. Mengapa? Karena menyangkal Kristus adalah hal paling berbahaya yang dapat kita lakukan. Kenapa? Yaitu pertama, karena akan datang harinya ketika kita membutuhkan Kristus untuk mengakui kita di hadapan Allah. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, pada saat tertentu nanti kita akan butuh Tuhan Yesus untuk mau memberi kita keteladanan dan mau membela kita. Kalau kita sudah menyangkal Yesus, siapa yang akan membela kita? Itu yang pertama. Yang kedua, karena Kristus telah menumbuatkan apa yang akan dia lakukan jika kita menyangkal dia. Dia akan menyangkal kita. Dia akan mengatakan yang sebenarnya. Dia tidak pernah mengenal kita lagi. Di situ disebutkan di Matius 7 ayat 23 dan juga di Matius 23 sampai ayat 41. Yang kedua, kita bisa lihat di sini bahasa itu adalah kepemimpinan berdasarkan kebenaran. Yesus mengatakan bahwa pesannya tidak selalu akan diterima dengan damai, tetapi dapat menyebabkan perpecahan maupun penolakan. Di Matius 10 ayat 34 disebutkan, jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Hal ini jelas disebutkan bahwa Yesus menegaskan, aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Dan dia disebutkan bahwa tentu bahwa Tuhan Yesus itu adalah penguasa damai, yaitu di dalam Yesaya 9 ayat 6, yang berkata, damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan juga di Yohanes 14 ayat 27 disebutkan, memerintahkan murid-muridnya untuk menyingkirkan pedang. Mengambil pedang akan binasa oleh pedang. Bisa kita lihat di Matius 26 ayat 52. Jadi bagaimana kita melihat hal ini? Untuk hal melihat ini kita harus melihat bahwa kita harus membedakan antara tujuan kedatangan Kristus ke bumi dan hasilnya. Rancangannya adalah untuk membawa perdamaian, damai dengan Allah bagi orang yang tidak percaya. Dan akhirnya kedamaian Allah bagi orang yang percaya. Yaitu di Filipi 4 ayat 7. Dan konsekuensinya yaitu adalah adanya kedatangan Kristus, yaitu memisahkan mereka yang mendukung dia dan mereka yang menentang dia. Anak-anak Allah dari anak-anak dunia ini. Sehingga sebagaimana tujuan dari itu adalah menghilangkan apa yang rasa sakit buat kita, maka efek langsungnya adalah menimbulkan rasa sakit. Demikian juga di dalam hal ini dijelaskan adanya
misi utama Kristus, yaitu membawa damai, baik ke hati manusia maupun ke bumi. Oleh karena itu, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, dampak langsung dari pesannya adalah memisahkan mereka yang ada di kerajaan Allah dari mereka yang ada di kerajaan setan. Demikian pula sebagai bapak-bapak, sebagai pimpinan, maka kita harus siap menghadapi tantangan maupun konflik dalam mengambil keputusan berdasarkan kebenaran. Terkadang bapak-bapak sebagai pimpinan maupun sebagai para profesional akan selalu menjadi bagaimana kita menjadi pemimpin yang efektif, sehingga kita harus berani mengambil langkah-langkah yang tidak populer atau menghadapi konflik dalam rangka menetapkan nilai-nilai yang benar dan tujuan organisasi. Yang ketiga adalah prioritas yang jelas. Di sini, di ayat ini disebutkan, Yesus menekankan pentingnya mengasihinya lebih dari siapapun, termasuk anggota keluarga terdekat. Di Matius 10 ayat 35, yaitu, sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibunya, dari ibu mertuanya. Sebut di sini bahwa kedatangan Yesus adalah pedang dalam kepercayaan kepadanya, yaitu akan membawa perpecahan, bahkan dalam kaitan keluarga yang terdekat yang disebutkan tadi. Mungkin bapak-bapak dan ibu dalam hal ini harus hati-hati untuk bisa mencernanya. Maksudnya di sini adalah bahwa Yesus itu akan menjadi lebih mulia, lebih tinggi daripada keluarga kita. Dan kita tidak boleh dan selalu mencintainya. Di sini disebutkan bahwa kata-kata sini harus menjadi baik di dalam kita, bahwa kita selalu mengedepankan Tuhan Yesus di atas segala-galanya, di dalam keluarga, di dalam semua yang ada di dalam kehidupan kita. Dalam kontrak bisnis, kalau kita lihat di dalam kehidupan sehari-hari, hal ini juga menegaskan perlunya memiliki prioritas yang jelas dan memfokuskan diri pada tujuan utama perusahaan. Ini juga bisa berarti membuat keputusan itu walaupun sulit, mungkin melibatkan pengorbanan pribadi atau menghadapi tantangan keluarga yang muncul karena keterlibatan tinggi dalam pekerjaan. Oleh karena itu, akan menjadi penting menjaga keseimbangan dan memperhatikan kebutuhan keluarga dengan bijak. Dan yang keempat, saudara-saudara yang terkasih, adalah kepemimpinan dengan keteladanan. Yesus mengajarkan pentingnya memikul salib dan mengikutinya. Di Matius 10 ayat 38, di sini disebutkan bahwa barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Sehingga bapak-bapak yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, memikul salib tidak dapat dihindari bagi pengikut Yesus. Kita terikat untuk memikul salib, yaitu atau melepaskan semua gagasan menjadi orang Kristen. Oleh karena itu, bapak-bapak dan ibu harus tetap memikul salib. Apa yang dimaksud dari salib khusus itu? Yaitu adalah mungkin berupa pelepasan kesenangan atau kesenangan tertentu. Kedua, mungkin bertahan dari celaan dan ketidakbaikan atau tetap dalam kemiskinan dan ketidakjelasan demi kebaikan orang lain. Yang ketiga, salib khusus saya itu adalah mungkin penderitaan karena kehilangan dan penganiayaan demi Kristus. Dan juga yang keempat adalah bisa berarti penyerahan semua kepada Yesus. Tunduknya seluruh diri saya di bawah beban berkat pelayanan yang dengannya dia menghormati saya. Dan yang kelima, itu mencangkup ketekunan kehendak Bapa surgawi dengan kesabaran, persetujuan, dan ucapan syukur. Salibku telah dipilih dengan baik, bijaksana,
ramah, dan pasti untuk oleh Tuhanku, yaitu kita selalu memikul salib yang ada. Dan apa yang harus kita lakukan dengan itu, dengan salib itu, yaitu adalah saya harus bisa mengambilnya. Saya berani menghadapinya. Lagi pula itu hanya salib kayu. Saya dengan sabar menanggungnya karena saya hanya perlu membawanya sedikit. Saya dengan senang hati menyerahkan diri untuk itu karena Tuhanku yang menunjukkannya. Saya dengan patuh mengikuti Kristus dengan itu. Sungguh satu kehormatan dan kenyamanan untuk mencapai langkahnya menjadi poin penting. Dan ini apa yang harus kita bawa dalam memikul salib itu? Memikul salib adalah menjadi suatu kebutuhan, yaitu saya tidak dapat menjadi murid tanpa memikul salib. Kedua, yaitu adalah bagaimana kita sebagai suatu masyarakat, yaitu adalah pria yang lebih baik daripada saya telah membawanya. Ketiga, ada kasih, yaitu Yesus memikul salib yang jauh lebih berat dari saya. Keempat, iman. Kasih karunia akan diberikan seberat salib. Dan kelima, harapan. Baik untuk diri saya sendiri akan dihasilkan dari saya memikul beban itu. Keenam, semangat. Yesus akan dihormati oleh ketekunan saya yang sabar. Dan ketujuh, pengalaman. Saya masih akan menemukan kesenangan di dalamnya. Karena itu akan menghasilkan banyak berkah dalam diri saya. Salib adalah pohon yang berbuah. Dan kedelapan adalah harapan. Di mana di sini disebutkan kemuliaan akan menjadi hadiahnya. Tidak ada salib, tidak ada berkat. Di dalam bisnis, bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, ini juga bisa diartikan sebagai seorang yang pemimpin memberikan contoh yang baik dan siap untuk menghadapi tantangan atau kesulitan yang mungkin timbul dalam melaksanakan tanggung jawab kepemimpinan, menjadi teladan dalam kerja keras, integritas, dan dedikasi yang akan mengilhami saudara-saudara yang terkasih untuk bisa mengikuti dan juga mempercayai Anda sebagai pimpinan. Dan yang kelima dari ayat ini adalah pengelolaan risiko. Di sini disebutkan Yesus menyatakan bahwa siapapun yang mencoba menjaga hidupnya akan kehilangan nyawanya. Tetapi mereka yang siap kehilangan nyawanya karenanya akan memperolehnya. Di Lukas 10 ayat 39 disebut, barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Yesus tidak akan mengajarkan tentang pengorbanan tentang dia, tapi yaitu dia mengajarkan tentang kehidupannya, tentang bagaimana dia memberikan dirinya bagi kita, di mana kematiannya di kayu salib menjadi ekspresi tertinggi dari hati raja yang hidup sesuai dengan kata-katanya sendiri. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang memberi nyawanya untuk sahabat-sahabatnya, yaitu di Yohanes 15 ayat 13. Dan hal ini bisa apabila kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, di dalam perusahaan bapak dan ibu, ini dapat mengajarkan kita untuk tidak takut mengambil risiko yang sesuai untuk mencapai tujuan yang lebih besar atau mempertahankan prinsip-prinsip yang benar. Dan juga bagaimana kita bisa mengelola risiko dengan bijaksana dan berani menghadapi tantangan dapat membawa kesuksesan jangka panjang buat organisasi Bapak dan Ibu. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, dari nats firman ini, dari kelima poin-poin tadi, bahwa Bapak-Bapak dan Ibu, kita diberi bagaimana kita sebagai orang Kristen selalu setia kepada Dia, sehingga
kita tidak akan pernah menyangkal Tuhan Yesus dalam iman kita. Kita berserah ke dalam kehidupan kita, sehingga Yesus akan memberikan kedamaian buat kita. Tanggung jawab yang sudah diberikan buat Bapak dan Ibu, janganlah itu disia-siakan, janganlah itu sehingga Bapak dan Ibu menjual nama Tuhan Yesus. Ingat bahwa ketika Bapak dan Ibu menjual nama Tuhan Yesus akan menyangkal Bapak dan Ibu nantinya. Bagaimana kita sekarang masih membutuhkan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita, sehingga kita, Bapak-bapak dan Ibu, selalu teguh beriman dan percaya bahwa Tuhan Yesus akan berserta dengan Bapak dan Ibu. Jangan takut untuk kehilangan jabatan saudara, jangan takut untuk bisa dikucilkan dari saudara-saudara Anda, jangan takut bahwa Anda adalah orang yang dipilih Tuhan untuk bisa memberitakan firman-Nya. Demikianlah firman ini. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Bapa, kami telah mendengar firman-Mu Tuhan. Ajari kami Tuhan supaya kami selalu benar di hadapan-Mu dan tidak menyangkal diri-Mu ya Tuhan di hadapan orang. Dan berikan kami kekuatan ya Tuhan supaya kami kuat memberitakan firman-Mu. Terimalah doa ini demi nama-Mu Kristus Yesus Tuhan kami. Amin.